Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Mobil CR-V Prestige ini kita mau detailing dan coating. Seperti yang Anda lihat, mobil ini putih dan sudah agak menguning. Dilengkapi dengan swirl yang lumayan banyak, bahkan ada baret-baretnya. Dan di bagian plastik-plastiknya banyak kerak, kotoran yang menumpuk di sela-sela pintu, juga jamur di bagian kaca. Dan sebelum Anda lihat proses detailing dan coatingnya sampai selesai, bagi Anda yang di Makassar dan butuh jasa detailing mobil dan motor, bisa langsung WA ke nomor berikut. Saya mulai dari mencuci seperti biasa. Cuci bodinya maaf tidak terekam. Untuk bannya di sini saya gunakan sabun yang dicampur dengan degreaser agar mudah merontokkan kotoran. Gunakan sikat untuk bagian bannya dan microfiber untuk bagian velgnya dan bilas hingga bersih. Di grill depan, ini adalah bagian yang paling banyak keraknya dan saya bersihkan dulu dengan Octanospot menggunakan kuas atau bisa juga dengan sikat gigi. Tapi jangan lupa untuk segera membilasnya agar tidak timbul flek. Termasuk di sela-sela bodi dan chrome, di sini banyak water spot yang butuh untuk dihilangkan. Beralih ke bagian tutup tangki, bagian ini biasanya berkumpul antara kerak, debu yang bercampur dengan bensin. Solusinya, saya bersihkan dulu dengan Octanospot dan lanjut dengan degreaser sampai bersih semua kotorannya. Lihat, mantap bersih. Di bagian belakang, emblem dan sela lampu sudah jadi tempat wajib untuk dibersihkan. Masih dengan Octanospot yang sama, tadinya kotor begini, sekarang jadi bersih. Anda bisa gunakan kuas yang lembut untuk membersihkannya, dan sekali lagi jangan sampai lambat dibilas. Dengan proses yang sama, sela-sela pintu yang kotor begini bisa dibersihkan hingga bersih seperti ini. Dan terakhir adalah bagian yang sering dilupakan, yaitu bawah pintu bagian dalam. Cukup menggunakan kuas dan degreaser, kotorannya bisa dirontokkan dan bersih kembali. Setelah itu, barulah saya gunakan clay untuk menghilangkan aspal dan kontaminasi yang ada agar panel menjadi mulus dan siap untuk dipoles. Dan setelah dikeringkan, yang pertama saya kerjakan adalah jamur kacanya. Jamur ini sebenarnya adalah water spot, tumpukan mineral air yang mengering di kaca jadinya seperti ini, kayak panu ya. Mungkin itu sebabnya orang menyebutnya sebagai jamur kaca karena mirip kayak panu. Untuk poles kaca jamur ini saya gunakan mesin rotari dengan plate 2 atau 3 inci untuk kaca samping. Padnya bebas, mulai dari heavy cutting foam pads, rayon pad, atau wool, semuanya bisa dipakai untuk poles kaca jamur. Kelihatan betul. Yang di sini ini yang belum kita poles, ya. Ini yang sudah di atas, yang sudah kita poles tadi. Sudah tidak ada sama sekali jamur-jamurnya. Bagi yang hanya punya mesin dual action juga bisa gunakan mesin tersebut untuk poles kaca jamur. Di sini saya contohkan pakai mesin dual action dengan foam pad heavy cutting yang berwarna hijau. Linknya ada di bawah kalau mau beli. Cuma karena padnya besar, maka bagian pinggir-pinggir tidak terpoles dengan baik. Karena itu perlu digosok manual. Gosoknya pakai apa? Anda bisa pakai glass scrub untuk jamur kaca. Untuk kaca depan sebenarnya lebih enak pakai mesin dual action karena lebih mudah handlingnya dan bisa satu tangan untuk area yang jauh. Dan inilah hasilnya poles jamur kaca depannya. Di kaca sunroof juga demikian, karena ini adalah bagian yang vertikal, otomatis air banyak tertahan di sini setelah hujan. Dan Anda bisa lihat pada bagian kiri yang sudah dipoles, sudah hilang jamurnya, yang kanan itu yang belum. Oke, masuk ke poles body. Untuk poles body, step satunya tetap pakai rotari dengan foam pad medium cut dan compound heavy cut. Karena komponnya ditaruh di pot, jadi saya oles ke panel langsung, tidak ada masalah. Ratakan dengan speed 1 dan naikkan ke speed 2,5. Kemarin di komentar ada yang tanya, mengapa diberi pembatas seperti ini di tengah-tengah? Jadi masking tape di tengah ini cuma untuk membatasi area poles saja, karena ini kita lagi tes panel, supaya nanti bisa kelihatan bedanya antara yang sudah dipoles bagian kiri dan yang belum. Nah, perbedaannya nanti itu kita bisa evaluasi apakah sudah cocok dengan target yang kita inginkan. Kalau sudah cocok, berarti kombinasi antara pad, compound, dan speed yang digunakan serta handlingnya itu saja yang kita gunakan untuk seluruh mobil. Kalau misalnya belum cocok, belum sesuai targetnya, maka kita perlu ulik lagi kombinasi yang lainnya. Seperti itu. Dan setelah saya puas dengan hasil tesnya, lanjut kerjakan seluruh panel dengan kombinasi yang didapatkan tadi. Di bodi samping saya temukan baret yang seperti ini. Nah, ini nih. Biasanya didapatkan di mobil putih baret yang kemasukan kotoran. Jadi baretnya kotor, ya.
Kalau ini langsung dipoles mesin, biasanya sulit hilang kotorannya. Jadi, solusinya digosok dulu secara manual dengan kompon menggunakan microfiber biar kotorannya terangkat. Setelah itu, barulah dipoles dengan mesin. Tips memoles bagasi, buka sedikit bagasinya supaya area polesan tidak terhalang oleh bumper. Kalau di CR-V Prestige seperti ini enak karena tidak perlu diganjal, cukup tekan tombolnya untuk menghentikan hidroliknya. Untuk poles di bagasi, gunakan pad 3 inci karena banyak lekukan-lekukan biar tidak botak. Kalau Anda gunakan pad 5 inci, bisa berisiko. Ingat gunakan speed rendah saja, 2,5 sudah cukup. Dilekukan pintu bagian atas juga saya pakai 3 inci agar bagian sudutnya ini tetap aman. Bahkan ini tips bagi Anda yang masih mengalami masalah untuk mengendalikan mesin rotari, tidak perlu langsung pakai pad 5 inci, mulai saja dengan memoles pad 3 inci untuk seluruh area mobil. Tidak ada masalah, nikmati prosesnya walaupun agak lambat sampai Anda bisa menguasai mesin poles tersebut. Untuk step 2-nya saya pakai mesin dual action dengan pad kuning juga. Ya bebas sih Anda mau turunkan ke pad finishing juga bisa, cuma kali ini saya rasa cocoknya pakai pad medium untuk step 2-nya. Yang beda di komponnya saya pakai soft cut. Ya, dan kalau udah di step 2 kayak gini jadinya swirl udah hilang di step 1, hologramnya juga udah hilang dan sudah siap untuk coating nantinya. Saya bersihkan debu-debu kompon yang ada, cuma hati-hati jangan menggores kembali bodinya. Setelah itu baru dilap dengan menggunakan IPA. Biasanya ada yang tanya, apakah IPA ini sama dengan alkohol di apotik? IPA itu kepanjangannya adalah isopropil alkohol atau isopropanol. Sedangkan di apotek itu biasanya yang mereka jual adalah etanol. Jadi beda senyawanya, sama-sama alkohol tapi beda jenis. Nah, apakah etanol bisa dipakai juga buat mobil? Nah, itu yang saya kurang tahu. Mending saya pakai apa yang sudah biasa dipakai di dunia detailing, yaitu isopropil alkohol. Kalau tidak ada IPA, sebenarnya mencuci dengan sabun juga bisa, cuma saja lebih repot lagi karena mengeringkan kembali. Karena kalau tidak dikeringkan, tidak enaknya itu pas kita coating masih ada air yang berceceran di bodi, sangat mengganggu proses coating. Proses coating. Kalau buat coating kaca, saya gunakan kapas wajah saja sudah cukup sebagai aplikator. Yang penting pastikan semuanya merata. Dan perlu diingat, tidak semua coating body cocok untuk kaca. Jadi biasanya untuk kaca kita pakai coating yang khusus memang untuk glass. Atau coating yang multifungsi juga bisa, seperti link di bawah. Adapun untuk di body saya gunakan microfiber atau suede seperti ini. Nah, haruskah pakai sarung tangan pada saat kita mengcoating? Ya, ini sesuai kebiasaan saja. Kadang kalau habis saya juga nggak pakai sarung tangan. Tapi sebenarnya lebih nyaman kalau pakai karena menghindari coating itu melekat di tangan. Yang paling penting dari proses coating adalah aplikasinya merata dan mesti dilap sesuai anjuran flashing time dari produsen. Dan setelah selesai, begini hasilnya. Swirl dan baret sudah lenyap, kilap full terlindungi oleh seramik coating. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.